warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Anahal, selamat datang di podcast Anahal MTS Negeri 1 Kudus. Perkenalkan, nama saya Jian Fuadaris. Dan saya Aneta Aulia Rahma. Kami host dari Jurnalistik Anahal. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Haji Mustain Ahmad, SHMH, selaku Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ini saya lihat kalian sehat-sehat ya, ceria. Alhamdulillah. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian juga ya anak-anak ya. Ilmunya manfaat, belajarnya berhasil, sukses ya. Oh iya Pak, mohon diceritakan awal mula bekerja di Kementerian Agama. Oh iya. Saya ini anak madrasah ya. Jadi saya ini anak madrasah, saya dulu di MI, MTS, Alia, sebentar kemudian di IAIN waktu itu sebelum UIN Wali Songo, kemudian saya menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum UNS, S2 juga di sana, tapi sebelum saya selesai S1, saya sudah diterima jadi pegawai Kemenak. Waktu itu namanya DEPAG ya, Departemen Agama. Itu tahun 92. Jadi Bapak sudah bekerja 31 tahun ya, 30 tahun lebih bekerja di Kementerian Agama. Diawali di Kota Surakarta, Kota Solo, lama sekali saya di situ. Kemudian promosi jadi kepala ada di Kabupaten Karanganyar. Tahun 2013 saya kepala kantor sampai kira-kira 5 tahun lebih. Dipindah lagi ke Solo, balik lagi ke Solo jadi kepala kantor di Solo kira-kira 2 tahun, dan sejak Juli 2020 saya ditugaskan sebagai Kakanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema moderasi beragama. Sobat Anahal tahu nggak sih apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah proses memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Cara pandang dan sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat Indonesia, karena dengan cara itulah keragaman dapat disikapi dengan bijak, serta toleran dan keadilan dapat terwujud. Nah Bapak, kita mau berbincang-bincang tentang hal-hal yang terkait dengan moderasi beragama. Kalau menurut Bapak sendiri, apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama? Ya, kalau kita berangkat dari pengertian istilahnya ya, itu moderat, sebagaimana tadi Anita tadi sampaikan tadi, bagaimana kita berada pada situasi atau pada posisi yang adil, yang berimbang, yang tidak berlebih-lebihan, moderat, ya, berada di tengah. Jadi kalau dalam konteks hubungan makhluk dan Sang Pencipta, moderasi itu bicara tentang hubungan kita makhluk dengan Sang Kholik, artinya hablum minallah, manusia dengan Allah, dan hubungan antara sesama ciptaan, sesama makhluk. Jadi sama pentingnya bahwa cara kita memuliakan Allah antara lain dengan memuliakan ciptaan Allah, manusia. Kalau dalam konteks amal, bagaimana kita beribadah, ya konteksnya kita beribadah itu nanti pada ujungnya orientasinya akhirat. Meskipun tidak satu-satunya, tetapi ujungnya akhirat. Mengejar akhirat itu bagian dari keharusan di dalam kita beragama. Tetapi dalam perspektif moderat itu kita juga ingat yang diperingatkan oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Akhirat ya dikejar, dunia juga tidak dilupakan. Itu sikap-sikap moderat. Sikap moderat dalam perilaku sosial itu misalnya kita tidak termasuk orang yang boros. Tapi dalam waktu yang sama kita tidak termasuk orang yang bakhil. Jadi boros, urusan agama nggak bagus, dipandang dari sisi agama orang boros itu nggak bagus. Tapi orang bakhil juga nggak bagus. Maka bagaimana agar kita bisa berperilaku beragama yang benar, yang moderat, yang wasatiyah, yang tawassut, yaitu ya tidak boros, ya tidak bakhil. Itu moderat. Menurut Bapak, mengapa moderasi beragama penting untuk kehidupan sehari-hari? Ya, karena kalau kita
mempraktekkan agama secara berlebihan, sesungguhnya ada dua hal yang berpotensi tidak baik. Satu, di kitanya sendiri, di diri kita sendiri, seringkali kemudian tidak bisa konsisten. Pastilah bagus ya kalau kita bisa dalam sholat itu bacaannya panjang-panjang. Baguslah. Jadi misalnya di rakaat pertama kita baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Rakaat kedua kita baca Ali Imran sampai selesai. Tapi bisakah kita melakukan itu terus-menerus? Kita pasti kemudian, apalagi kalau kemudian mewajibkan, saya harus begitu, akan memberatkan diri sendiri. Belum lagi kalau kemudian itu kita bawa kepada, jadi yang menjadi kurang pas kemudian kita bawa ke hubungan dengan orang lain. Kalau misalnya kita sholat sendiri di rumah, sholat isya di rumah misalnya, itu ya bisa saja. Rakaat pertama 1 juz, rakaat kedua 2 juz, bisa saja. Tapi ketika sedang ngimami sholat di masjid, di musola, jadilah ini masalah. Jadi moderasi beragama sesungguhnya lebih mendapatkan konteksnya di dalam kehidupan bersama, di ranah publik. Jadi ketika kita sedang ketemu dengan orang lain, baik itu di rumah ibadah, di masjid, di langgar musola, maupun di dalam perjumpaan-perjumpaan yang lain. Tapi kalau urusan pribadi, ya namanya pribadi untuk diri sendiri ya, monggo saja, ya silahkan saja. Tetapi kalau sudah kita bersinggungan dalam perjumpaan publik itu, moderasi beragama ini menjadi menemukan konteksnya, agar agama tetap hadir dalam wajahnya yang asli. Apa itu wajah asli agama? Wajahnya sejuk, wajahnya ramah, wajahnya damai, wajahnya optimis, itulah agama. Tapi kalau tegang, panas, bikin galau, pasti itu bukan agama. Meskipun mungkin yang ngomongkan itu seperti tokoh agama, pakai peci, pakai baju koko misalnya begitu, tapi kalau pembicaraannya itu tidak menghadirkan kesejukan, kerukunan, optimisme, ya itu pastilah itu bukan wajah asli dari agama. Bagaimana cara kita mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak? Ya, kita berawal dari bahwa kita punya keinginan, kita punya harapan agar pandangan kita, pendapat kita, yang pastilah kalau kita berproses secara benar, pandangan dan pendapat itu kita cari, kita gali, kita temukan dengan serius ya. Kenapa kemudian kita memilih pandangan itu, memilih cara itu, terutama dalam hal beragama. Kita ingin agar pilihan kita itu dimengerti, kalau bisa ya diterima, syukur juga dihormati oleh orang lain. Pengen kan kita gitu. Kenapa kok saya pilih Idul Fitrinya Jumat? Kemarin beda Idul Fitri ya. Atau yang satu lagi, kenapa kok saya pilih Idul Fitrinya Sabtu gitu. Yang memilih mengambil pilihan Idul Fitri Jumat, ya pengen pandangannya dihormati. Dia pasti memilih Jumat itu sudah dengan berbagai pertimbangan, berbagai alasan. Begitu juga yang hari Sabtu. Nah, berangkat dari situ, kenapa ini penting? Karena tanpa kita melihat dari sisi itu, kita maunya hanya subjektif sepihak saja. Kita maunya dimengerti, kita maunya dihormati, diterima, tapi dalam waktu yang sama kita tidak bisa mengerti, tidak bisa menerima pandangan, pendapat, atau pemahaman orang lain. Nah, ini yang menjadikan kemudian terjadi yang harusnya tidak perlu terjadi ketegangan, terjadi ketegangan. Yang benar Jumat, yang benar Sabtu. Gitu. Lebih lagi bukan hanya ketegangan, kadang-kadang terjadi perselisihan. Gimana agar yang Jumat itu tidak bisa, maka jalannya saya pagri. Wah, gitu. Mic-nya saya sembunyikan. Gitu. Bisa jadi kan gitu ya, karena tidak saling menghargai, menghormati. Bukan saling itu, akhirnya saling berantem satu dengan orang lain. Berawal dari tidak saling menghargai, tidak saling menghormati di dalam pandangan ya beragama atau mazhab-mazhab keagamaan. Berarti pentingnya harus saling menghargai dan saling menghormati gitu ya Pak? Ya, karena tanpa itu pastilah yang terjadi itu tadi, wajah agama yang palsu tadi. Adanya itu tegang, adanya itu mencurigai satu dengan yang lain.
Ada itu semangatnya semangat permusuhan, gitu. Menganggap dirinya sendiri yang paling benar, orang lain pasti salah. Nah kalau semua orang begitu, ya kemudian yang terjadi kan jadi tidak rukun, jadi tidak damai. Yang harusnya kita bisa rukun damai. Kalau rukun damai kemudian kita bisa belajar dengan baik, kita bisa bekerja dengan baik, bahkan kita bisa beribadah dengan baik. Tapi hanya gara-gara itu habis energi kita untuk berselisih. Kita nggak bisa belajar dengan baik, kita nggak bisa bekerja dengan baik, bahkan kita seperti terjadi di banyak negara, beribadah dengan baik pun nggak bisa. Sedang asik, sedang enak, sholat, tiba-tiba ada bom. Ya kayak begitu kan, apa iya agama itu harus seperti itu? Nah ini maka kemudian jangan berlebih-lebihan, berkeseimbanglah, adillah di dalam kita menjalankan agama. Karena sesungguhnya agamanya sendiri sudah moderat. Agama kan moderat. Jadi moderat itu nggak ada, caranya hanya satu. Kalau nggak ini nggak bisa. Nggak ada. Misalnya, mulai dari apa saja? Dari syahadat misalnya. Apakah semua orang Islam harus mengucapkan syahadat? Oh iya. Gimana dengan teman-teman kita yang tunawicara? Oh karena Anda bisu, Anda nggak bisa jadi orang Islam. Enggak kan? Iya. Jadi kan pasti ada jalannya. Gitu. Oh sholat itu harus berdiri, harus rukuk, harus sujud itu. Gimana dengan kalau kakinya sakit? Boleh kan dengan duduk? Ya pasti ada alasannya. Kenapa dia sholatnya berdiri, kenapa dia sholatnya duduk? Karena yang berdiri alasannya begini, yang duduk alasannya begini. Jadi agama itu sudah moderat. Sampai nanti mudah-mudahan kalian berkesempatan berhaji. Amin. Gitu. Nanti ada namanya ihram. Ada namanya tahalul. Nanti di tahalul itu ada proses namanya dicukur rambutnya. Ada yang rambutnya dicukur semua. Sampai botak. Gitu. Tapi boleh juga nyukur sedikit. Anda boleh kok cukur semua, boleh cukur sedikit. Nanti kalau sudah di Mina itu ada yang boleh, nafar awal boleh. Nabi dulu nafar sani, tapi sebagian sahabat nafar awal. Boleh. Nah inilah agama itu sudah moderat, hanya orangnya yang kadang-kadang itu ekstrim, berlebihan. Jadi ini bukan moderasi agama, tetapi moderasi beragama. Cara kita beragamalah yang sesungguhnya harus kita jaga agar tidak berlebih-lebihan. Itulah yang dimaknai, itulah yang disebut sebagai moderasi beragama. Beragama yang moderat. Mengapa moderasi beragama akhir-akhir ini perlu dikuatkan untuk masyarakat Indonesia, Bapak? Ya sebenarnya bukan hanya masyarakat Indonesia saja ya. Jadi dunia ini sedang bergerak kepada dua hal setidaknya. Pertama, keterbukaan informasi. Jadi informasi ini sekarang gampang sekali kita dapat. Informasi apa saja. Jadi misalnya makanan yang paling favorit di Afrika Utara misalnya gitu. Itu apa? Kurang tahu, tapi dalam waktu sekian detik Anda buka Google, ketemu. Itu warung yang paling laris di Brasil misalnya gitu. Tapi kalau kita cari hari ini, apa saja, informasi apa saja sekarang ini terbuka. Apa saja itu ternyata juga termasuk informasi agama. Jadi orang bisa tidak harus buka buku, tidak harus ketemu dengan ulama, tidak harus ketemu dengan tokoh agama, cukup dengan gadget. Satu itu. Yang kedua, kita sekarang ini bukan hanya Indonesia, tapi juga masyarakat dunia secara umum, itu sekarang kita dimanjakan, difasilitasi dengan kemajuan IT. Bukan hanya terbuka informasinya, tapi cara kita mengakses lebih gampang. Cara kita mengekspresikan, menyampaikan pandangan, tulisan, suara, film, video, ini lebih gampang. Nah, apa kaitannya dengan agama? Nah, kaitannya dengan agama, kalau kemudian agama dipahami dengan cara itu saja, orang nyari-nyari sendiri karena terbuka informasi, orang kemudian menghubung-hubungkan sendiri karena ada kemajuan teknologi, maka kemudian dia bisa keliru, bisa salah di dalam memahami agama. Karena tidak ada pembimbingnya, nggak ada gurunya, nggak ada kiainya, nggak ada ustadznya. Nah, orang yang begini ini cenderung atau gampang sekali kemudian terbawa pada sikap ekstrim. Ekstrim itu ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Berbeda dengan kalau dibimbing oleh guru.
dibimbing langsung oleh kiai. Oh, ini maksudnya begini. Dibimbing oleh kiai. Tapi kalau enggak, dia nyari-nyari sendiri. Ya nyari-nyari sendiri untung-untungan, bisa benar, bisa salah. Nah, kenapa sekarang muncul perilaku-perilaku yang ekstrim? Karena setidaknya dua hal itu tadi. Informasi makin terbuka, IT-nya kemudian juga mendukung, memfasilitasi, jadilah kemudian orang bisa semacam otodidak di dalam belajar agama. Padahal belajar agama khususnya kalau kita bicara di madrasah adalah tentang Islam, Islam itu harus diwariskan. Jadi nggak bisa belajar agama itu otodidak, karena Nabi mewariskan agama kepada para sahabat. Sahabat mewariskan agama, mengajarkan agama kepada para tabi'in. Tabi'in kepada para tabi'ut tabi'in, sampai kepada guru-guru kita. Bahkan kemudian disebut al-ulama warasatul anbiya. Nabi-nabi inilah penerima warisan para ulama inilah penerima warisan dari Nabi. Nah, inilah sekarang karena seperti itu maka sedikit gaduh. Ya, jadi orang yang tidak punya latar belakang agama tiba-tiba dengan cara seperti itu dia muncul seolah-olah menjadi ahli agama. Pakai pakaian yang seperti tokoh agama, berceramah layaknya tokoh agama. Tetapi kalau kita lihat background-nya, kita lihat bagaimana dia mendapatkan ilmu agama, ternyata yang didapat bukan ilmu agama, hanya pengetahuan dan informasi agama, bukan ilmu agama. Kalau kalian mau membayangkan kira-kira seperti makan prasmanan. Ada standing party, oke, ada prasmanan. Kalau dulu, waktu Bapak masih muda dulu, makan itu ditanding. Diambilin, itu lauknya jangan ngambil banyak-banyak, ini adikmu belum ngambil, gitu kan. Nah gitu, kemudian disuapi. Itu. Sekarang nggak lagi. Jadi dulu itu kalau belajar agama ya belajar dulu, baca Quran dulu yang bagus. Kalau Qurannya sudah beres, baru belajar hadis, gitu kan. Di tingkat MI belajar dulu dengan fikih. Itu nanti belajar usul fikih nanti kalau sudah di aliyah kan gitu. Tapi sekarang karena terbuka begitu prasmanan. Anak MI bisa belajar usul fikih sekarang. Nah, inilah yang kemudian mendorong kenapa sekarang itu perlu kita menggaungkan lagi atau menggaungkan terus sikap praktek moderasi beragama karena ada kondisi yang seperti ini. Yang kalau kita biarkan ini akan merusak tadi wajah asli agama itu tadi. Bagaimana cara kita menyelesaikan kesalahpahaman dalam moderasi beragama? Contohnya, ketika ada seseorang yang melihat orang lain sedang melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan. Orang yang melihat tadi berkata, sholat kok di lapangan? Seakan-akan dia menyalahkan bahwa sholat itu tidak diperbolehkan di lapangan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal tersebut? Ya, jadi justru moderasi beragama itu berangkatnya adalah husnudzon. Berangkatnya itu dulu. Suudzon itu boleh apa enggak sih? Enggak boleh kan? Enggak boleh. Jadi harus husnudzon. Apalagi dengan sesama saudara kita. Apalagi dengan lingkungan terdekat kita. Bahkan kemudian kita juga tahu bahwa apa yang dia lakukan itu, apakah sholat di lapangan, sholat di masjid, atau praktek yang lain, praktek agama yang lain, kita tahu bahwa itu dia tidak sendirian. Artinya dia sedang mengikuti satu pandangan umum. Nah, kita dahulukan husnudzon. Nah, kalau kemudian ada yang masih masih mengganjal, masih ada yang bikin kita nggak sreg begitu, maka seringlah atau perbanyaklah pertemuan, silaturahim. Jadi penting saling bertemu. Jangan-jangan kita yang berbeda pandangan atau bahkan bersuudzon, kita nggak pernah ketemu. Jadi kalau ketemu, kemudian kalau ketemu jangan dulu ngobrol pada hal-hal yang sensitif. Kita ngobrol, kita sama-sama ya alumni MTS 1, jenengan lulus tahun berapa Mbak? Saya lulus tahun 65 gitu. Oh, itu pas bapak saya lahir gitu. Misalnya begitu. Ketemu kemudian ngobrolkan. Dulu jenengan yang ngajar matematika siapa ya gitu.
Baru kemudian kita ngobrol, gimana toh? Oh, saya ngaji di sana diajarkan begini. Oh, kalau saya ngaji di sini diajarkan begitu. Ya kan? Begitulah yang tadi, semakin sering bertemu. Bahkan ini sebenarnya kalau dalam konteks yang lebih luas, tokoh-tokoh agama kita, bahkan tokoh antar agama kita sudah sering bertemu. Ini yang menggembirakan kita. Sehingga jangankan dengan sesama muslim, kita dengan teman-teman di luar Islam pun, kita bisa bertemu dan kemudian mengurangi kesalahpahaman ini. Kita kan kadang-kadang salah paham. Misalnya, kita menyebut Ka'bah itu Baitullah. Ya kan? Kemudian ada orang di luar Islam mencari tulisan, Baitullah rumahnya Allah. Oh, maka orang Islam itu dia nyari Allah sampai ke Mekah. Nah, ternyata di sana, itulah di sana dia nyembah Ka'bah. Dia katanya nyembahnya Allah, tapi kok nyembahnya Ka'bah? Ya karena apa? Karena nggak ketemu, nggak mengerti, dia kemudian nyimpul-nyimpulkan sendiri. Ini bahaya, bisa saling tersinggung, bahkan bisa terjadi perselisihan di situ. Atau kemudian kita sendiri nggak pernah ketemu dengan orang Hindu atau orang Buddha atau orang Kristen atau orang Katolik. Katanya di agama Kristen atau Katolik itu ada Allah Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Berarti Tuhannya 3. Nah, karena nggak pernah ketemu, ya kemudian kita menganggap, oh itu Tuhannya tidak ketuhanan yang Maha Esa itu. Bahaya kan? Ya bahaya. Tapi kemudian di Hindu atau di Buddha itu kok ada patung, berarti dia nyembah patung. Gitu. Ya jangan-jangan kita nggak pernah ketemu, nggak pernah bertanya sama orang Buddha. Jadi kan sebenarnya nyembah apa sih? Gitu. Nggak ketemu dengan orang Hindu, sebenarnya kita nyembah apa sih? Nah kemudian kita nyimpulkan sendiri. Ya bisa keliru, bisa salah. Maka perjumpaan itu menjadi penting untuk mengurangi bahkan meniadakan kesalahpahaman ini. Dan itu diajarkan, bersilaturahim di antara kita itu diajarkan. Kalau kita menyambung silaturahmi itu, luas rezekinya, panjang usianya. Gara-gara nggak silaturahmi, bisa berantem, bisa saling bunuh. Pendek umurnya. Tapi gara-gara silaturahmi menjadi tahu, oh begitu, ternyata orang berhaji itu hanya simbol saja, dan itu memang diperintahkan oleh Allah, orang berhaji mesti mengelilingi Ka'bah tawaf. Orang sholat mesti menghadap Ka'bah sebagai satuan kiblat, penyatuan kiblat. Jadi bukan nyembah batunya itu sendiri. Menjadi paham. Nggak jadi berantem, nggak jadi berselisih, nggak jadi saling bunuh, umurnya panjang. Saya itu punya tetangga yang non-muslim, Pak. Ketika hari raya Natal, saya itu diberi makanan. Dan makanan tersebut saya terima. Menurut Bapak, apakah itu salah satu bentuk moderasi beragama? Iyalah. Jadi saling berkunjung, saling memberi hadiah, kirim makanan. Ya itu bagian dari kebaikan. Jadi itu ajaran agama apa saja ya, itu kebaikan. Bermuamalah, gitu ya. Hubungan kemasyarakatan, transaksi ekonomi, boleh saja. Nabi juga bertransaksi ekonomi kan dengan orang-orang di luar Islam. Begitu. Nah pastilah kemudian masing-masing orang, ya kita, ya siapapun itu kemudian bisa mengukur. Oh ini orang Islam. Pastilah kemudian yang saya kirim makanan-makanan yang halal. Misalnya orang tahu, orang se-Indonesia tahu kalau orang Islam itu haram makan daging babi. Tapi sementara ada orang di luar Islam yang membolehkan makan daging babi. Ya meskipun dia membolehkan makan daging babi kan menjadi tidak pas kalau dia kemudian kirim makanan hari raya atau hari apapun itu ya, ulang tahun atau apa. Ini enak banget, wis cobanen toh kayak gitu. Nah, yang kayak begini ini yang kemudian dia tidak menenggang itu, menenggang tepo selironya ya, tepo lionya. Jadi bukan hanya tepo seliro tapi juga tepo lionya. Jadi tidak mesti yang saya suka orang lain juga suka. Tidak mesti yang saya tidak suka orang lain juga tidak suka. Kadang saya suka tapi orang lain tidak suka. Nah, ini bahaya yang kayak seperti ini. Nah, dengan sering bertemu maka menjadi tahu. Oh, ternyata di Islam nggak boleh makanan yang kayak begini. Maka besok saya kirim jambu sajalah. Nah, itu makanan yang jelas halalnya gitu. Nah, Bapak, akhir-akhir ini banyak berita tentang terorisme. Bagaimana cara kita menyikapi peristiwa tersebut sebagai kalangan remaja? Ya, terorisme itu bentuk
perilaku yang membuat orang itu pertama merasa takut. Jadi orang karena kelakuan kita dia menjadi takut. Atau beginilah, kita ini orang yang hidupnya damai, tiba-tiba ada orang nakut-nakuti kita. Itu apa persepsi kita? Orang itu menurut kita orang baik apa orang nggak baik itu? Orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik. Apalagi kalau kemudian dia melukai. Jadi kita sedang baik-baik, sedang belajar baik, sedang bermain baik, tiba-tiba ada orang melempari kita pakai batu misalnya gitu, sampai kemudian kita benjol misalnya. Apalagi yang lebih serius dari itu, pasti kesimpulan kita orang itu nggak baik. Itu begini. Nah kalau orang itu nggak baik dan kemudian orang itu mengatakan bahwa saya nakut-nakuti sampean, saya bikin sampean benjol itu karena perintah agama saya. Kesimpulan kita tentang agamanya baik apa enggak? Nggak baik. Nggak baik. Berarti agamamu itu nggak baik. Wong agamamu ngajari nakut-nakuti saya, wong ngajaramu ngajari bikin kepala saya benjol kan begitu. Jadi hati-hatilah kita semua. Agama, kita bicara Islam saja ya. Islam itu mulia. Islam itu baik. Dan kebaikan, kemuliaan Islam itu oleh orang di luar Islam itu dilihat bukan dari kitab suci. Dilihat bukan dari kitab-kitab hadis, tidak, sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada orang di luar Islam kok baca Quran, deres Quran, sehari 1 juz, baca terjemahnya, itu hampir tidak ada. Mempelajari tentang hadis tiap malam Jumat misalnya gitu, enggak ada. Lalu dari mana orang di luar Islam mengenali Islam? Karena dia enggak baca Quran, enggak baca hadis. Dari kelakuan kita sehari-hari. Kalau kelakuan kita sehari-hari baik, kesimpulan mereka Islam baik. Itu loh Jihan. Baik anaknya. Itu loh Aneka. Baik anaknya. Dia muslimah. Oh berarti Islam itu baik. Tapi kalau kemudian, oh itulah si siapa gitu loh. Tiap hari sukanya bincangan omongan orang. Itu kalau utang nggak nyaur. Itu kalau jajan nggak bayar misalnya begitu. Kemudian orang tahu apa agamanya. Nah, kemudian kesimpulan, oh berarti agamanya nggak baik. Jadi hati-hati, kita sebagai muslim diingatkan bahwa kadang-kadang Islam itu mahjubun bil muslim. Jadi justru perilaku kita itu yang bisa menutup kemuliaan Islam itu. Nabi yang santun, Nabi yang pemaaf, Nabi yang ramah, Nabi yang menyayangi semua, itu membawa keislaman menjadi mulia. Jangan Islam yang sudah mulia itu kemudian kita kotori, kita tutup kemuliaannya dengan perilaku kita yang kurang santun, perilaku kita yang mengganggu orang, dan sebagainya. Nah, remaja-remaja jangan mudah terperdaya dengan itu. Jadi kalau ada ajakan, sebenarnya hati kalian itu kerosok kok. Dari awal itu ini kok begini, kok aneh ya. Segera temui orang tua kalian. Segera temui ibu, bapak, guru kalian di madrasah. Untuk kemudian kalian berkonsultasi. Saya kok dikasih tahu ini, saya kok diajak begini. Agar kalian mendapatkan bimbingan yang baik. Karena seusia kalian kadang tidak bisa mempertimbangkan secara matang. Tetapi orang tua kalian, kakak-kakak kalian, guru-guru kalian di madrasah, pastilah akan memberikan bimbingan yang baik. Itu cara yang paling efektif, saya kira, untuk anak-anak seusia kalian. Apa pesan dan harapan Bapak untuk generasi muda saat ini? Ya, generasi muda saat ini adalah pemimpin masa depan. Jadi kalau Anda hari ini keras kepada diri Anda, maka masa depan akan lunak kepada Anda. Tapi kalau Anda hari ini lunak pada diri Anda, masa depan akan keras pada diri Anda. Maka hari ini saatnya belajar, hari ini saatnya berlatih, hari ini saatnya untuk menanam. Besok, di masa tua, di masa depan itu, saatnya untuk menuai, saatnya untuk memanen itu semua. Tanpa menanam, kita tidak akan panen. Maka tanamlah nilai-nilai kebaikan, agar pada saatnya nanti yang kita petik, yang kita panen adalah nilai-nilai kebaikan.
Terima kasih Bapak atas Oke, penjelasannya. sami-sami. Semoga kita sebagai generasi penerus bangsa dapat menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin. Terima kasih ya. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, Amin, amin, keberkahan amin. dalam menjalankan tugas Bapak Amin. sebagai Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Amin. Dan terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya di studio Anahal MTS Negeri 1 Kudus. Amin, amin. Terima kasih ya. Saya doakan juga kalian sehat walafiat, Amin. ya bisa belajar dengan baik, Amin. sukses hari ini dan sampai masa Amin. depan. Terima kasih ya. Oke, salam hormat untuk Bapak Ibu guru kalian Iya. semua ya, Pak Kepala Madrasah. Nah, Sobat Anahal, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Haji Mustain Ahmad, SHMH, selaku Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.